ada yang orden 1000 pack. Ya, oh itu ini banget itu kejadian banget. Jadi nih Bang? Iya pernah tahun lalu bener-bener yang aduh besok gue mau lebaran gimana ini. Iya. Belum belanjain nyokap apalah gitu-gitu kan. Belum bayar utang. Cuman gue mikir ya udah deh lunasin dulu nih utang, gue bayar utang saat itu terus akhirnya gue belanjain buat nyokap. Pulang habis belanjain nyokap, beli peralatan buat lebaran, baru masuk mobil tiba-tiba dapat orderan. Nah, kira-kira hari ini kita mau kemana ayo? Lah gimana Bang? Kan saya nggak tahu. Saya nggak diberitahu. Saya bertanya-tanya karena saya nggak tahu. Caimin? Caimin? Siapa yang jadi Caimin? Abang nonton apa tadi subuh? Coba ulangin. Saya nggak tahu. Saya nggak diberitahu. Iya. Makanya saya bertanya-tanya karena saya nggak tahu. Caimin bener ini Caimin. Ustadz Abe. Ustadz Abi lah. Mirip banget. Kagak mirip dari mana tuh? Bukan. Gantengnya sama bener. Gantengan saya. Sama gantengnya. Kekayaan dia. Nah hari ini Apa gimana kita di Ramadan sama artis mau ke rumah sahabat Aldi Taher. Nah cakep nih. Dia ini selain artis dia juga dagang Cakep. kue brownies. Luar biasa. Dan yang beli ngantri buat hampers lebaran. Keren banget. Makanya kita mau pesen nih Pak Ustadz. Kita dibagi apa pesen nih? Ya mudah-mudahan endorse ya. Ya udah kita temuin dia, kita ngobrol-ngobrol kehidupan dia. Terus juga kesibukannya selama Ramadan gimana ya. Assalamualaikum. Sepeda. Sepada. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bentar. Assalamualaikum. Kagak ada kali. Ah itu ada suaranya tuh. Dia lagi masak kayaknya nih. Dalamnya anget. Mana sih orangnya? Assalamualaikum. Oh my God! Gimana sih Pak? Segede begini ya kelihatan. Karena kan rumahnya gede banget. Oh bener-bener. Kadang suka banyak yang gangguin. Asal tau ya pemirsa ya, rumah dia dari pintu ke pekarangan 5 km. Jadi nggak kelihatan. Pampam. Ramadan sama artis kali ini bersama artis idola kita Pampam. Ngapain sih datang kemari? Kan gue mau pesen hampers. Sam, lu ngapa sih kok Ramadan tambah gemuk? Masak dulu Pak Ustadz, masak. Orang kan Ramadan tambah gemuk. Iya. Ini udah urusan Pak Ustadz. Serius? Iya. Iya tapi Berapa kilo tadinya? Aku turun kurang lebih 10 kilo. Tapi naik 15 kilo. Itu menang banyak 5 kilo menang lu. banyak ya. Ya udah Pam, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng Pak Ustadz. Kegiatan Pampam selama Ramadan. Dengar-dengar lu bikin kue. Nih, tangan masih ada sarung tangan nih. Oh iya bener kan Pak Ustadz lagi masak. Emang ini tandanya? Bukan lagi gitu? masak, lagi ngesrek WC. Iya lagi masak lah. Boleh kita masuk Pam? Oke. Oke. Boleh bentar ya. Ramadan sama artis, langsung kita ngobrol sama Pam. Ya. Pam, boleh pesan sekalian kue lebaran? Boleh. Ustadz udah ada kan? Hah? Ya Ustadz udah ada kan? Endorse ya? Ya, nggak jadi deh. Iya, kita beli. Beli. Ya, masuk, Ya deh, masuk, masuk ya. Siang masuk. Iya, saya nggak tahu, nggak diberitahu, dan tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tutup ya. Alhamdulillah, Masya Allah, asik banget nih rumahnya, Bang. Iya, adem ya? Ya. Ini apa nih? Oh, ini buat packing. Kardus-kardus kan ini kan udah mau. Buat tenis. Kagak. Oh, ini yang buat kue. Iya, ini buat packagingnya. Ini kan kita lagi di bulan Ramadan, lagi lumayan. Banyak hampers yang pesen ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong lo bikin biasanya sama karyawan atau... Enggak sendiri. Semuanya sendiri? Sendiri. Serba sendiri? Sendiri. Tapi kadang suka dibantu nyokap. Kalau nyokap lagi kan rumahnya dekat nyokap. Jadi masih suka minta bantuan nyokap. Gitu. Berarti hari ini gak ada karyawan nih? Enggak ada sendiri. Ya udah deh, masa kita bantu-bantu kali ya. Untuk Ramadan nih. Ya udah. Mana Situ dapurnya? ya. Itu dapurnya ya? Jauh no. Naik ojek nggak ke dapur? Hah? Ayo balik. Wih, keren banget kitchennya. Silakan duduk. Pak Ustadz, mana lemari baju ditaruh di sini lagi? Itu bukan lemari baju, Tapi- tempat tidur. Ya.
Wah enak banget nih, Pam. Tempatnya, Pam. Ya makanya bikinnya di sini. Karena kita kan Iya. namanya bikin kue harus di tempat yang nyaman. Oh, berarti Lebih lu nyaman, tenang lagi di tempat. Iya. Tapi ini teman-teman sebelumnya ini kita disclaimer ya, ini karena mau buat mereka, jadi nggak apa-apa sambil ngobrol bikinnya. Bener. Oh, Biasanya biasanya- kalau jualan mulut harus ditutup-tutup. Oh, SOP-nya gitu. Iya, kalau nggak kalau ngomong jadi jauh nih. Misalkan kalau gue lagi live nih di tok-tok, ini kamera di sini, makanan di sini, gue jadi ngobrol sambil di sini gitu. Nah, ini Untuk boleh higienis juga ya, Pak Ustadz ya. jaga keamanan ya. Tapi Pam nih ngomong-ngomong jualan kue, ini sempat bikin kue gini emang se-BU itu, Pam. Sebenarnya sih iya. Ini masalahnya kan kita masih banyak cicilan. Oh gitu. Keren sih perjuangannya Pak Ustadz. Karena kan kita kerja, kita syuting lagi tahu sendiri lah, Iya. kapan bisa datangnya Ya, dunia uangnya. entertain ya, Pam, ya. Iya gitu, kadang ada yang masuk, ada yang enggak. Kita butuh satu yang lebih pasti dan juga Iya, kan Nabi Muhammad putarannya cepat gitu. lebih menginikan dagang. Allah Oke, inilah sunnah Nabi Sudah Muhammad. pintu rezeki dagang ya. berniaga. Jadi ya udahlah mau nggak mau harus dagang. Gitu. Emang banyak cicilan, Bang. Sebenarnya sih kalau utang kebetulan kemarin aku kemarin aku mau umroh. Jadi kemarin tuh utang-utang yang aku punya, alhamdulillah sebagian udah hampir aku lunasin. Sisa tinggal utang rumah sama mobil, Cicilan rumah. kartu kredit, utang ini masih Itu banyak. ganti banyak. Tapi Masya Allah loh, Pak Ustadz ya. Iya, Iya. kira itu cuma tinggal rumah doang gitu ya. Gitu. Tapi Pak Ustadz, dia niatnya baik ya. Masya Mau melunasi semua cicilan itu kan Harus termasuk dong. yang wajib harus ditunaikan Pak Ustadz ya. Ya, jadi sebagai umat Islam itu kita memang wajib untuk melunasi hutang. Betul. Sebagaimana dalam hadis Nabi, nafsul mu'min bi alaqatin daini. Jadi seseorang orang itu dia bisa terhalang karena hutang. Ila yuqdo, kecuali dilunasi. Maka ada orang yang kalau meninggal dunia itu dibilang kan apabila ada si almarhum ini punya hutang, maka tanggungannya kembali kepada ahlinya. Nah, artinya ketika sudah diserahkan kepada keluarganya berarti sudah bebas daripada hutangnya. Keluarganya yang harus melunasinya Pak Ustadz ya. Lunasinya. Ini hati-hati perkara hutang. Gara-gara hutang, amal kita bisa rusak. Ahli ibadah, ahli sholat, ahli sodakoh, ahli puasa. Besok kalau hutang nggak dibayar, pahala puasa ini diambil sama orang yang kita punya hutang sama mereka. Iya, karena aku juga sempat dengar ya Pak Ustadz ya dari ceramah ya. Itu di Al-Quran itu ada satu surat, pokoknya yang ngebahas paling panjang itu tentang utang. Bidaihin tentang masalah hutang gitu. Tapi luar biasa Pak Pam ini ya. Dia niatnya benar-benar dia bekerja keras ya kan untuk melunasi semua Saat cicilan udah niatnya kuat, yakin. Dalam Al-Quran dikatakan innalladzina qalu rabbullah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika Pam sudah yakin kepada Allah, terus beribadah, terus mencoba untuk melunasi setiap apa yang menjadi kewajiban, jangan pernah takut dan jangan sedih. Nanti Allah akan kirimkan jalan penolongnya. Ya, benar. Tuh, tiba-tiba ada yang orden 1000 pack. Ya, Oh nggak? itu ini banget itu kejadian banget benar-benar. Jadi nih Pak. Iya pernah tahun lalu benar-benar yang aduh besok gue mau lebaran gimana ini Iya. belum belanjain nyokap apalah Masya gitu-gitu kan Allah. belum bayar utang cuman gue mikir ya udah deh lunasin dulu nih utang gue bayar utang saat itu terus akhirnya gue belanjain buat nyokap pulang habis belanjain nyokap beli peralatan buat lebaran baru masuk mobil tiba-tiba dapat orderan. Tuh, brownies. Brownies 100 pieces. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong Pam, kemarin kan kita dengar Pam sempat berangkat umroh. Ya baru pulang bulan lalu. Ya, tapi itu baru banget berarti sebelumnya, tapi sebelumnya Pak Ustadz, 2 kali dia pernah gagal berangkat umroh Pak Ustadz. Jadi kejadiannya itu bertahun-tahun ya, dari 2015 kalau nggak salah. Itu pas udah mau berangkat, udah fix berangkat, ternyata nggak diizinin karena aku masih sakit. Berapa tahun kemudian aku berusaha untuk berangkat lagi Niat dan lagi. masih gagal lagi. Kenapa lagi tuh? Dan semua sakit lagi, tetap Sakit lagi. Tapi akhirnya hangus nggak tuh uang? Enggak, aku delegasin ke yang lain lah gitu. Nah, abis dari situ, nah kan roda berputar ya Pak Ustadz ya. Ya udah ya Allah kalau emang nanti rezeki, insya Allah aku dipanggil lagi, Bismillah bakal berangkat gitu. Dan alhamdulillah kayak Allah naruhin di saat yang tepat. Kemarin aku dapat hadiah dari Kak Ivan, Ya. diberangkatin buat umroh. Masya Allah. Nah, tapi karena emang masih deg-degan ya, pernah gagal 2 kali ya. Jadi kayak gue mau diwawancara, katanya mau diberangkatin lagi. Bener nggak ya, Ya. nih? Gitu takutnya nggak berangkat lagi. Masih kurang yakin gitu. Bukan masih kurang yakin, kayak agak takut aja Pak Iya, Ustadz. takut Karena kan gagal lagi. Pernah 2 kali bener. takut ain.
sampai detik terakhir nih Pak Ustadz nih. Jadi pas udah mau berangkat itu 3 kali masih reschedule. Akhirnya berangkat di bulan Januari. Nggak sampai situ aja Pak Ustadz. Iya. Hari H mau berangkat, Delay. 9 Masih ketahan jam, juga. 8 jam, 9 jam. Itu masih makin deg-degan lagi ya? Makin, udah ya Allah. Kan aku berangkat sama Bibi Noni kan. Bener. Sampai sama Bibi, udah nggak usah mikir macam-macam. Terus apa yang hari itu disampaikan sama Allah? Ya Allah, sebenarnya gue beneran boleh nggak sih dateng gitu. Bener. Terus kayak yang tapi kan Kak Ivan juga bilang, "Duh jangan mikir macem-macem deh." Iya. Udah gitu-gitu. Ya Husnuzon udah, aja ya? husnuzon aja gitu kan. Udah akhirnya pas lumayan bisa nenangin diri, berangkat dah jam 7 malam itu berangkat. Alhamdulillah. Pas di pesawat cuma ya Allah udah ya berangkat ya aku ya. Dan nyampe di sana ke Madinah, kok ngerasa kayak ya Allah segini nikmatnya ya berangkat umroh. Jadi kayak oh gue nggak tahu nih kalau emang gue diberangkatinnya 10 tahun lalu, apakah gue sekarang Bener. masih ngerasain Lebih nikmat nikmat. yang sama kan? Iya, ibaratnya tumak nina Pak Ustadz ya? Iya Itu kan? hikmah. Masya Allah. Iya. Boleh jadi kenapa Allah berangkatkan sekarang karena memang Allah hadirkan hatinya. Benar. Jadi pas Benar. kemarin ini tuh kayak nikmatnya kayak Masya Allah nikmat banget gitu. Ya udah sempat Dan- 2 kali gagal, terus Nah, ada reschedule, delay lagi. lu bayangin dulu gue setiap ngeliatin orang habis umroh terus pada nulis di Instagram, kangen Masjidil Baitullah. Haram, kalau Baitullah. Lu tahu gue sering ngomong apa kayak, baik banget sih orang-orang. Karena ada 9 kejadian 2 kali gagal hari ya. doang di sono sampai segitu kangennya. Karena belum ngerasain. Belum ngerasain. Nah pas pulang baru naik bis aja mau pulang. Rindu banget Gue ya udah nangis kangen ya. gak kenal bau gitu. Allah Akbar, jadi kangen ya, rindu Pak Ustadz. Iya. Kita juga rindu jadinya ya. Masya Allah, nah pemirsa nih cerita yang luar biasa nih dari Pam-Pam, perjalanan spiritualnya sampai kasihkan ngobrol, kita lupa bentar lagi Iya mau duduk bener. maghrib Udah Pak mau Ustadz. duduk maghrib. Lu gimana, bantuin gue nyiapin mukaan. Oh siap, pasti dong. Tapi sebelum itu kita pamit dulu nih sama pemirsa nih. Ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok bersama Pak Ustadz dan bintang tamu lainnya yang menginspirasi di Ramadan sama Artis. Aksi berbagi happy. Assalamualaikum. Bye. Mana yang penting.